Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang berada di rumah masing-masing. Selamat berjumpa lagi di pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi sebelumnya pada bab sistem reproduksi manusia. Yaitu sekarang kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Di slide ini terdapat dua gambar. Yang pertama ini adalah gambar organ reproduksi laki-laki. Kalian bisa melihat beberapa bagian. Sini ada keterangannya, nomor 1, 2, dan seterusnya sampai dengan nomor 16. Kemudian di sebelah kanannya terdapat gambar organ reproduksi perempuan. Sama halnya dengan gambar organ reproduksi laki-laki. Ini juga punya bagian-bagian. Keterangan nomor 1, 2, dan seterusnya hingga nomor 8. Tentu bagian-bagian itu mempunyai nama dan fungsi yang berbeda-beda. Kita ikuti slide berikutnya. Organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ini mempunyai beberapa bagian yang penting. Antara lain adalah testis. Testis ini jumlahnya 2 atau sepasang ya. Bentuknya bulat kecil seperti telur puyuh itu. Dan testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian testis ini terbungkus oleh bagian yang namanya skrotum atau kantong zakar. Nah, skrotum ini yang melindungi daripada testis untuk menjaga suhu testis ini terjaga dengan baik ya. Ini adalah fungsi dari skrotum. Kalian sebagai anak laki-laki mungkin pernah merasakan ketika cuaca dingin, skrotum kalian akan merasa lebih kencang, lebih keras. Tetapi ketika cuaca sangat terik, panas, skrotum kita akan terasa kendor. Itu tidak lain adalah untuk mempertahankan daripada suhu sperma yang dihasilkan oleh testis tadi. Kemudian ada bagian lain, ini adalah penis ya. Ini alat untuk populasi istilahnya begitu. Kemudian di dalam penis ada saluran namanya uretra. Saluran yang kita sebut dengan uretra ini berfungsi ganda, yaitu yang pertama untuk menyalurkan air seni atau air kencing dari kandung kencing di sini keluar. Kemudian yang kedua berfungsi untuk menyalurkan sperma ketika terjadi kopulasi. Kemudian ada bagian lain namanya vas deferens, ini saluran yang panjang, lurus. Kemudian ada lagi yang namanya epididymis. Ini saluran yang berkelok-kelok, panjang sebenarnya cuma berkelok-kelok. Ini fungsinya adalah untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Itu bagian utama daripada alat reproduksi laki-laki. Kemudian kalau kita geser ke sebelah kanan, ini adalah penampang dari alat reproduksi laki-laki lebih detail lagi ya. Ini yang epididymis tadi saya katakan.
saluran yang berkelok-kelok sangat panjang. Ini adalah menampung sel sperma yang dihasilkan oleh testis. Kemudian testosteron ini sana. Dan ada bagian lagi lobulus, ada tubulus semiferus. Kita lanjut. Organ reproduksi perempuan. Sebagaimana halnya pada organ reproduksi laki-laki, pada organ reproduksi perempuan juga punya beberapa bagian. Ada ovarium ya, yang jumlahnya sepasang ya. Ada oviduk, ada uterus atau rahim, ada cervix, ada vagina. Masing-masing punya fungsi. Vagina adalah alat untuk senggama ya, kemudian cervix ini adalah mulut rahim, kemudian uterus atau rahim ini tempat berkembang atau tempat bersarangnya sigut. Oviduk atau tuba Fallopi ini tempat bertemunya antara sel telur dengan sperma. Sedangkan ovarium ini menghasilkan sel telur. Gitu bagian dan fungsi daripada organ reproduksi perempuan. Lanjut. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Diawali dari spermatogonium, membelah menjadi spermatosit primer, kemudian membelah lagi menjadi spermatosit sekunder, dan membelah lagi menjadi spermatid yang akhirnya mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Ini spermatozoa ini kalau kita lihat gambarnya mirip dengan cebong ya. Ada ekor, ada kepala. Kemudian yang kedua, oogenesis. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Diawali dari oogonium, membelah menjadi oosit primer, kemudian membelah lagi menjadi oosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi gotid ya, dan akhirnya menjadi ovum. Ini yang terjadi pada wanita. Ya. Berikutnya adalah menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi atau M. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Nah, ada menstruasi yang bisa 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali. Ya. Tapi yang umum adalah 28 hari. Berikutnya fertilisasi. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, pelepasan gitu. Yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Jadi di sini fertilisasi, kemudian di sini rahim itu tempat berkembangnya zigot. Demikian materi pada kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk kalian. Selamat bertemu lagi pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.